حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puja puji syukur utuh milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan iring salam selalu terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada pengurus Masjid At-Tur beserta jajarannya, dan juga kepada Bapak Ibu yang telah hadir di waktu subuh ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat amal kita di waktu ini menjadi amal terbaik di sisinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah hari ini Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambil menunggu layarnya bercahaya dulu ya. Ya, jadi tema kita hari ini adalah menjaga ukhuwah Islamiyah. Menjaga ukhuwah Islamiyah, karena yang kita butuhkan hari ini adalah yang pertama tentunya agar kita memiliki kekuatan untuk mendapatkan kemenangan, maka kita butuh yang namanya ukhuwah. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah wataniyah. Ya, ada ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan sesama umat Islam, begitu ya. Kalau ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama bangsa, negara, begitu. Masuk ya, sudah, alhamdulillah. Berangkat dari surah Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang beriman itu ikhwatun, bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang sedang bertikai, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian dirahmati. Salah satu cara mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga ukhuwah, menjaga tali silaturahim, menjaga persaudaraan agar kita mendapatkan rahmat dari Allah. Kenapa kita butuh rahmat dari Allah? Karena pesan Nabi Muhammad sangat jelas. Kita itu akan masuk surga karena apa? Karena rahmat dari Allah. Kalau bukan karena rahmat dari Allah, wah berat sepertinya Pak ya. Nabi Adam saja dikeluarkan dari surga karena melakukan satu kesalahan, bukan satu dosa ya, melakukan satu kesalahan. Lalu bagaimana kalau seandainya kita yang banyak dosa hari ini pengen masuk surga? Tentu lebih berat lagi kalau tidak dibarengi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum, digunakan kalimat la'alla, maka di sini harus ada nilai juang lebih Pak. Harus ada perjuangan yang lebih agar apa? Turhamun. La'allakum turhamun, agar kalian ya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah ikhwah kalian, jagalah ukhuwah kalian. Kalau ada yang sedang bermusuhan fa aslihu, kata Allah, saling maafkan, jadilah pendamai yang membawa air ketika ada api, bukan malah membawa minyak yang semakin membakar keadaan. Nah, ini stressing pointnya tentunya Pak dalam surah Al-Hujurat ini adalah innamal mu'minuna ikhwatun. Kita ini adalah saudara. Karena jelas sekali ya, kita dari satu nabi saja sudah jelas. Kita ini dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang bernama Nabi Adam dan Siti Hawa atau Bunda Hawa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi." Oh, keluar Pak.
Yang mana jadinya ini? Ini jelas ya? Ini saya matikan saja kali ya. Oke, lebih jelas ini ya. Alhamdulillah, jazakallah Pak Haji. Masalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, tawaddi ya, al-mawaddah, al-wadud, salah satu sifat Asmaul Husna ya. Al-wadud atau tawaddihim wa tarahumihim, dan juga dalam berkasih sayang, wa ta'atufihim, dan saling berlemah lembut. Matsalul jasadi, seperti sebuah tubuh jasad, idza ishtaka minhu 'udwun, kalau seandainya tubuh tersebut terluka salah satunya, maka seluruh tubuh akan tersakiti. Nah, kita pun sama ya dengan saudara seiman kita dimanapun berada, baik itu di Palestina hari ini yang kita sama-sama ketahui lah ya. Bahkan hari ini ada acara di Monas katanya ya. Salah satunya perwakilan Pak Haji Icon dari berangkat subuh ya, Masya Allah. Kemudian juga ada yang di India, Pakistan, Irak, Syria, bahkan mungkin sebagian di negara kita ya. Itu semua mereka sedang tersakiti, maka kita pun harus sama-sama merasakan penderitaan sakitnya mereka. Dengan apa ya, minimal kita punya 3 cara kan ya, yang ramai sedang didakwahkan hari ini. Pertama apa? Mendoakan. Kita punya doa, sampai-sampai Rasul mengatakan ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata yang paling ampuh bagi orang beriman. Kemudian ada apa lagi? Yaitu dengan cara tidak mengkonsumsi produk-produk mereka. Kan begitu ya. Jadi cobalah ganti ya, produk-produknya banyak lah. Produk UMKM mungkin yang suka makan KFC, McD, gantilah sama ada The Bro, Besto kan ya. Itu produk lokal, produk luar negeri juga tuh. Lokal kan ya. Ada apa lagi, Dr. Chicken saya lihat tuh pinggir jalan banyak sekali ya gitu. Nah itu. Kemudian dengan apa lagi yang ketiga, tentunya dengan berdonasi ya, donasi semampu mungkin lah ya kepada lembaga yang terpercaya. Nah 3 inilah yang bisa kita lakukan. Nggak perlu kita datang ke Palestina ya, malah bikin ribet nyusahin, megang senjata nggak pernah datang ke sana lagi ya, cuman modal takbir Allahu Akbar ketembak mati itu ya. Makanya harus harus proporsional juga. Kalau kita memang tidak bisa berperang, tidak punya akses ke sana, nggak tahu strategi perang, bukan anggota di sana juga ya, maka tentunya itu malah akan mempersulit ya. Kita kalau di sini mendoakan saja ya, apalagi sedang ramai di sana sekarang, yaitu di Palestina yang sedang ramai ya, paling ramai sekarang ini di Palestina yang begitu luar biasa. Kenapa mereka sebegitunya Bani Israel itu ya, Israel. Dalam Al-Quran itu kan ada 3 panggilan Pak buat Israel itu ya. Yang pertama ada ya Bani Israel, dimulai dalam surah Al-Baqarah ayat berapa itu? 48 kalau tidak salah, nanti saya cek lagi ya. Itu dari mulai ya Bani Israel. Kemudian ada Al-Yahud, orang-orang Yahudi. Kemudian ada ya Ahlal Kitab. Ada 3 panggilan untuk mereka Pak. Kalau yang dipanggil Bani Israel, Allah sedang menjelaskan nikmat-nikmat untuk mereka. Tapi kalau yang disebutkan al-Yahudu, wa qalatil Yahudu laisatin Nasara, Allah sedang mencela dan menghina mereka, Pak. Kalau dipanggil Yahud atau Yahudi atau Hadu begitu ya. Kemudian kalau dipanggil ya Ahlal Kitab, maka ada 2 yang dipanggil di dalamnya, yaitu orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Yang dipanggil Bani Israel, maka dipanggil nasabnya nih. Bani itu bukan cuman saya sampai anak saya, tidak. Bani itu saya sampai keturunan-keturunan saya, begitu. Bani Israel dimulai dari mana? Dari Nabi Yakub alaihis salam ya. Kan Nabi Ibrahim punya istri. Kemudian yang satu namanya Siti Hajar, yang satu lagi namanya Sarah, Siti Sarah. Sebenarnya nggak pakai Siti ya. Nanti tolong dicek kartu keluarganya, nggak ada tuh Pak, pakai Siti ya. Ini cuma panggilan aja penghormatan, Siti Khadijah, Siti Aisyah kan gitu ya. Jadi yang pertama Bunda Hajar, yang pertama Bunda Sarah, yang kedua Bunda Hajar. Lahir dari Bunda Hajar bernama Ismail. Ya, kemudian lahir dari Bunda Sarah namanya Ishak. Dari Ishak inilah kemudian lahir 2 anak. Ya, yang pertama siapa? Yang pertama adalah Rum. Rum itu disebutkan Bani Asfar. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tidak akan ditegakkan hari kiamat kecuali
orang-orang Nasrani dan Bani Asfar lebih banyak daripada orang-orang Islam. Dan tidak akan ditegakkan hari kiamat kecuali diadakannya gencatan senjata, tidak ada peperangan antara umat Islam dengan Bani Asfar tuh. Ya, Rum, Bani Asfar itu orangnya mukanya bule-bule begitu, Pak. Kayak siapa di sini, Pak ya? Orang-orang Eropa lah begitu ya. Begitu, seperti itu. Kemudian yang satu lagi namanya Yakub. Yakub dari Ishak ini kan ya. Ada Yakub. Nah, dari Yakub inilah turun 12 keturunan. Yakub punya 4 istri dan memiliki 12 anak begitu. Dan dari keturunan Ishak ini banyak nabinya, Pak. Nabi terus dari Ishak ini ya. Kenapa? Karena Bani Israel itu diberikan kekhususan oleh Allah dengan begitu berlimpahnya, Pak. Ya, ditunjukkan minimal 9 mukjizat itu ditampakkan di depan mata mereka langsung loh, Pak. Tapi lagi-lagi tidak degil kalau bahasa kita tuh ya. Ngeyelnya luar biasa. Bandelnya luar biasa itu Bani Israel. Tetap susah untuk beriman ya. Sulit sekali untuk beriman. Dari 12 keturunan ini, maka merekalah cikal bakal yang disebut dengan Bani Israel. Israel sendiri adalah julukan untuk Nabi Yakub. Menurut salah satu bahasa, ya, Israel ini artinya kan dalam bahasa Arab, Isra itu apa, Pak? Isra Mi'raj. Iya, betul. Isra itu perjalanan malam. Nabi Yakub itu suka jalan-jalan malam. Ini bapak-bapak yang sering keluar malam nih, nongkrong nih, Pak Isra tuh ya. Iya. Cuma kalau mau ditujukan ke orang ya tambahin il, jadi Israel begitu. Dalam bahasa lain Israel pun disebut dengan Isra, artinya abdun, il itu artinya Tuhan, maka namanya Abdullah, hambanya Allah begitu ya. Makanya sampai sekarang Bani Israel, keturunannya Nabi Yakub alaihis salam gitu. Nah, dari 12 keturunan ini ya memang keturunan Nabi Yakub itu ya, atau Nabi Ishak ini terkenal dengan kecerdasannya, Pak. Nabi Ismail terkenal dengan kesabarannya. Makanya keturunan Nabi Ismail itu sabar sampai nanti di ujungnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang jadi nabi itu jarang, Pak, dari Nabi Ismail itu. Malah yang paling banyak sampai ribuan itu dari Nabi Ishak, Pak. Nabi Yakub terus sampai nanti turunan ke bawahnya banyak sekali sampai ribuan. Dan Bani Israel tidaklah dipimpin kecuali oleh Nabi. Ya, yang satu meninggal nabinya atau dibunuh oleh mereka, ganti lagi ada nabi baru. Begitu terus saja sampai ribuan nabi dari mereka. Bahkan dalam satu masa ada 4 nabi sekaligus dan 4 rasul, Pak, diutus kepada mereka. Tidak main-main. Nabi Musa saja sekelas Nabi Musa itu ditemani Nabi Harun, kemudian diberikan mukjizat Taurat, pun berdakwah di Bani Israel. Cuman nggak mempan ya, dakwahnya susah sekali ya, ngeyelnya itu. Dahsyat mereka tuh. Seperti itu. Nah, nanti kenapa Palestina sampai hari ini diperebutkan? Karena ada 3 agama yang menganggap tanah Palestina ini adalah tanah yang suci, ya, tanah yang suci bagi 3 agama. Pertama, agama Islam. Agama Islam kan jelas ya, itu adalah kiblat yang pertama kali diarahkan ketika Nabi Muhammad mendapatkan perintah salat. Selama berapa lama? 16 sampai 17 bulan lamanya, Pak. Ya, 16 sampai 17 bulan lamanya Nabi Muhammad beserta para sahabat itu salat ke arah Masjidil Aqsa. Ya, Masjidil Aqsa itu komplek ya sebenarnya, komplek. Nah, kita lihat ada fotonya kalau tidak salah di sini. Nah, ini ya, komplek Masjidil Aqsa. Nah, ini. Nah, yang kuning itu, Pak, itu kan bukan masjid, Pak. Itu tuh dibangun di zamannya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika silaturahim ziarah ke Palestina, di sanalah ya Umar melihat ada sebuah batu, dan batu itulah yang dibuat pijakan Nabi Muhammad untuk naik ke Sidratul Muntaha. Kalau di depan Ka'bah ada makom Ibrahim, ya, di Kubah Sakhrah namanya ya, Kubah Sakhrah. Apa kalau bahasa Inggrisnya? Dome of the Rock, benar nggak? Ini pronunciation saya, Pak. Susah juga ngomong bahasa Inggris ini ya. Ya, nah ini nih, makanya dibangun oleh Umar, dipercantik lagi terus sampai hari ini, sampai waktu terakhir itu di zaman Turki Utsmani, begitu. Nah, tempat masjid kiblatnya yang kubah abu-abu itu namanya ini bukan Masjid Aqsa, bukan, Pak. Nah, yang ini namanya Masjidul Qibli.
Masjid Kibli Pak, Masjid Kiblat yang ini nih, yang depan paling depan tuh. Yang sebelah kiri sana itu adalah Haikal Sulaiman yang 2 kali diruntuhkan oleh tentara Bizantium. Yang tahun pertama sebelum Masehi, 500 tahun sebelum Masehi, itu tentara Bizantium menaklukkan Palestina Pak, menaklukkan orang-orang Yahudi di sini. Kemudian Haikal Sulaiman diratakan. Setelah itu ya setelah itu Bizantium dikalahkan oleh kerajaan Assyria, ya Assyria. Akhirnya orang-orang Yahudi kan ketika Bizantium menaklukkan ini Pak, orang Yahudi ditarik Pak, dikeluarkan dari sini Pak, dari ini, dijadikan mereka budak, diperjualbelikan, disuruh nyebar kemana-mana begitu. Ketika Bizantium ditaklukkan oleh Assyria, maka orang Yahudi disuruh balik lagi ke sini, dibangun lagi Haikal Sulaiman. Tidak lama, berapa ratus tahun kemudian, takluk lagi tempat ini oleh Romawi, dihancurkan lagi Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman itu kan ini masjidnya mereka lah gitu. Ya kalau kita kan masjid ya, kalau mereka ya namanya Haikal Sulaiman, pengen ngebangun ini dan sekarang jadi tembok ratapan. Ya, tembok ratapan begitu. Itu di pojok kirinya tuh. Si Messi pernah ke situ tuh Pak tuh. Kenal Messi Pak ya. Nah begitu. Nah di sana tuh Pak tuh ya. Nah samping kiblat, samping masjid ini itu tempat parkirnya buruknya Rasul Pak ya. Samping kubah abu-abu nih Masjid Kibli itu adalah tempat parkirnya buruk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keutamaan apa lagi yang terdapat di Palestina sampai sebegitu berkecamuknya di sana? Nah di sini bagi umat Islam Pak, orang-orang yang beribadah di sini itu sama seperti orang beribadah 500 kali di tempat yang lain Pak. Satu kali salat di masjid ini maka sama seperti salat 500 kali di tempat yang lain. Makanya sampai Nabi Muhammad bersabda, la tusyaddur rihal illa salah satu masajid. Jangan pergi ya jauh-jauh ke masjid. Nah, jangan jauh, ini bahasa ke masjid, Pak. Kalau jalan-jalan itu boleh ke yang lain, Pak, ya. Tapi kalau mau jauh-jauh main ke masjid, maka jangan sampai kalian jauh-jauh ke masjid yang lain kalau belum datang ke 3 masjid ini, kata Nabi. Mana saja? Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu yang mana? Ya ini yang kotak ini yang besar. Ini kompleks Al-Aqsa namanya. Komplek Al-Aqsa yang bahkan Yahudi pun meyakini sedang mencari apa peninggalan harta karunnya Nabi Sulaiman begitu ya. Nah ini komplek Al-Aqsa. Ada mengatakan kalau ibadah di situ maka sama seperti 250 kali sholat di masjid yang lain. Ada yang mengatakan juga dalam riwayat ya, dikatakan dalam riwayat sholat di situ sama seperti sholat 100 kali di masjid yang lain. Berapapun itu artinya allazi barakna haulahu, yang mana Allah sudah berkahi sekelilingnya Pak. Ini tanah yang berkah Pak ya. Lalu kenapa Nasrani ikut-ikutan? Kan ini perangnya Yahudi sama siapa? Islam kan begitu ya diceritakannya. Nasrani juga meyakini di sini itu adalah tempat perjamuan terakhirnya Yesus, Pak. Ini makan-makan terakhir Yesus sebelum disalib itu di sini, dan tempat penyalibannya pun itu di sini, Pak, ya. Di bukit apa? Saya lupa namanya ya. Nah, ada salah satu bukit di sini, disinilah Yesus disalib dan mereka sedang menunggu Mesias turun begitu, sang penyelamat gitu ya. Versi mereka, umat Islam jelas kan umat Islam ya. Nah, seperti itu. Lalu kenapa ini kita agar sama-sama tahu, nanti kalau ada yang kurang tepat apa yang saya sampaikan tolong diralat saja Pak ya. Lalu kenapa orang-orang Yahudi ini tidak mau pindah ke tanah yang lain? Kan banyak ya, apalagi Amerika kan luas tuh. Amerika tuh luas sekali itu. Yang jadi ibunya Israel itu kan Amerika, bapaknya Israel itu Inggris. Kemudian bidannya siapa Pak? PBB ya. Jadi muter-muter aja mereka tuh begitu. Dan kenapa Bani Israel atau orang-orang Yahudi dan Zionis itu berbeda Pak ya? Kalau Yahudi itu ya orang-orang Yahudi. Kalau Zionis itu adalah kelompok yang membentuk negara Yahudi, Pak. Di Zionis bisa terdiri dari orang Bani Israel, dari Inggris ya. Yang mendanai terbentuknya negara ini kan siapa, Pak? Lord Rothschild itu, Pak, yang pemilik bank dunia itu, Pak. Ya, yang sampai sekarang masih turun-menurun, hartanya tidak terhitung itu, luar biasa. Ya, dimulai kapan mereka meyakini bahwasanya ini adalah tanah yang dijanjikan, tanah leluhur mereka? Itu dalam surah Al-Maidah ayat ke-20 dimulainya, Pak. Ya. Surah Al-Maidah ayat 20 di sana menceritakan bagaimana Nabi Musa alaihi salam ya memerintahkan Bani Israel untuk masuk ke Palestina ketika setelah mereka dikejar oleh Firaun ya dari Mesir, kemudian dibelahlah lautan menjadi 12, Pak.
tongkat Nabi Musa dipukulkan ke batu, muncul 12 mata air. Karena ada 12 suku. Dan ketika Nabi Musa akan menyeberangi Laut Merah atau tidak salah ya, Laut Merah, Nabi Musa diberikan wahyu, diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke lautan dan langsung terbagi jadi 12 jalan itu, Pak. Untuk 12 kepala suku yang ada pada saat itu, Bani Israel. Sampai di daratan mereka selamat, akhirnya mereka diperintahkan untuk masuk ke sini, ke Palestina, yang mana di dalamnya Palestina itu artinya apa sih, Pak? Palestina itu orang-orang yang besar, kuat gitu loh, Pak. Ya, itu Palestina namanya. Makanya di dalamnya ada kerajaan yang dipimpin pada saat itu oleh raja yang zalim, yang mana pasukannya begitu luar biasa, Pak. Ya, Bani Israel diajak sama Nabi Musa untuk masuk, tapi mereka nggak mau masuk. Dengan bahasa apa? Qalu, mana mereka itu? Inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Mereka berkata kepada Musa, Musa, kalau bisa kamu duluan yang masuk. Kan nggak sopan sekali ya, ke Nabi nyuruh-nyuruh. Musa, kamu saja duluan masuk, kalau sudah aman kami baru masuk nanti, begitu ya. Karena saking gemesnya Nabi Musa dengan Bani Israel itu udah banyak sekali diberikan mukjizat, Pak. Kita coba mulai mengingat, Pak, mukjizat yang sering sekali di Al-Quran disebutkan, yang mana mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Pertama, tongkat Nabi Musa menjadi ular, ya, itu mengalahkan sihirnya Fir'aun. Kemudian tongkat Nabi Musa memukul kepada batu, muncul 12 mata air. Tongkat Nabi Musa yang mana dipukulkan ke lautan, lalu lautan terbelah. Kemudian apa lagi? Taurat, kitab Taurat. Kemudian apa lagi? Surah yang terkenal yang kita sering baca yang pertama kali, surah Al-Baqarah, yaitu ketika ada kasus pembunuhan yang mana orang yang matinya disuruh jadi saksi, Pak. Bagaimana caranya? Dihidupkan lagi, asal mau menyembelih apa? Menyembelih sapi. Tapi karena ngeyel Bani Israel, akhirnya sapinya ditanya, sapinya kayak gimana? Ya, sapinya kan nggak boleh terlalu warnanya, harus harus kekuning-kuningan. Dan kalau dilihat itu menyenangkan. Sapi apa, Pak, yang menyenangkan, Pak? Dilihat gitu ya. Kemudian juga tidak boleh dipakai untuk membajak sawah, nggak boleh capek dan lain sebagainya. Akhirnya sapinya dikasih yang mana? Dikasih yang di kampung sebelah punya anak yatim. Dan anak yatim ini sangat menjaga dan sayang sekali terhadap sapinya. Turun malaikat berwujud manusia, malaikat Jibril, berkata kepada anak tersebut, kalau nanti ada orang yang menawar sapimu, maka juallah dengan harga emas seberat sapimu. Tuh. Harusnya kan kalau nggak banyak tanya, sapinya banyak di Bani Israel itu ya. Tapi karena ngeyel terus banyak nanya, makanya jangan banyak nanya kalau ngerti, Pak ya. Tersebut Bani Israel lagi. Ya, akhirnya apa? Si anak menjual harga sapi misalnya 500 kilo, maka dijual seberat 500 kg emas. Wah, makin mahal lagi itu ya. Patungan Bani Israel akhirnya. Iya, berhasil memang disembelih, kemudian lidahnya si sapi, atau dalam salah satu kitab dikatakan ekornya si sapi dipukulkan kepada si mayit, ya. Hidup lagi tuh mayitnya. Bilang yang ngebunuh saya ini si fulan, saudara saya. Setelah kasih tahu mati lagi gitu. Itu kan mujizat juga. Diperlihatkan. Dan mujizat-mujizat yang lain yang begitu banyaknya, Pak, ya. Tentunya mujizat apa, misalnya ketika diserang oleh wabah gitu ya, wabah yang menyerang Fir'aun dan lain sebagainya, itu semua sudah ditunjukkan, tapi mereka tetap tidak mau beriman, ya. Ngeyel terus sampai terakhirnya mereka tidak mau diajak masuk ke negeri Palestina. Saking gemesnya Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel, akhirnya Nabi Musa mengangkat tangan berdoa, ya Allah, jangan izinkan aku masuk ke negeri Palestina dan wafatkan aku sebelum masuk ke negeri Palestina. Dan sampai hari ini, Pak, tidak ada yang tahu makamnya Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Musa itu diwafatkan sebelum masuk ke negeri Palestina. Dan jangan biarkan Bani Israel ini masuk ke negeri Palestina kecuali setelah dibuat bingung selama 40 tahun, Pak. 40 tahun. Itu Bani Israel yang sekian banyaknya, ribuan, ratusan ribu, akhirnya setengahnya itu mati, Pak, sebelum masuk ke Palestina.
begitu. Nah, inilah ayat ini Pak, cerita inilah yang membuat mereka meyakini bahwasanya ini adalah tempat yang dijanjikan untuk kami. Padahal kan bukan, ya, disuruh masuk nggak mau. Bahkan ketika mereka masuk setelah bertahun-tahun, ya puluhan tahun bahkan ratusan tahun dikatakan mereka tidak bisa masuk ke negeri Palestina, dibuat bingung sama Allah. Padahal kata Nabi Musa atau kata Nabi Muhammad SAW, seandainya Allah bukakan mata hati mereka, itu negeri Palestina itu selemparan batu saja Pak, terlihat di depan matanya, tapi Allah tutup tuh, dibuat muter-muter, balik lagi ke situ selama puluhan tahun. Itu ada di sini ya, dibuat bingung terus-terusan. Kemudian akhirnya mereka bisa masuk, ya. Akhirnya mereka bisa masuk melalui siapa? Melalui nabi selanjutnya. Karena lagi-lagi Bani Israel selalu dipimpin oleh para nabi. Siapa yang membimbing mereka masuk ke negeri Palestina? Yaitu Nabi Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun ini membimbing mereka untuk masuk ke dalam negeri Palestina. Di dalamnya Bani Israel ini merasa bosan Pak, dipimpin nabi lagi yang mimpin saya, ya. Dipimpin nabi bosan ya. Akhirnya pengen kali-kali dipimpin sama orang biasa. Turunlah ayat yang menceritakan tentang siapa? Jalut dan Togut. Pernah dengar Pak? Ya, ada Jalut, orang biasa yang diangkat jadi raja. Alokasi kekuatan dan juga kecerdasan memang tidak kaya, makanya Bani Israel komplain, kenapa si Jalut yang dikasih, kami kan lebih kaya, kami lebih cocok buat jadi raja. Allah lebihkan fisiknya, ilmunya dan lain sebagainya untuk memimpin peperangan melawan siapa? Tolut, ya. Diberikan kekuatan apa? Tabut. Apa itu tabut? Kotak dari surga yang dibawa oleh malaikat, tahmiluhul malaikah, yang dibawa oleh para malaikat, yang mana di dalamnya ada Taurat, ada tongkat Nabi Musa, peninggalan Nabi Harun dan lain sebagainya. Jadi lebih semangat, ya. Dan ternyata di antara anggotanya itu ada seorang nabi juga yang belum diangkat nabi. Siapa? Yaitu namanya Daud. Tuh, ya. Ut aja semuanya Pak. Jalut, Tabut, Togut, Daud itu ya. Iya, makanya ada apa sih Pak? Taulut versus Goliat, benar nggak sih? Apa Goliat versus Daud? Itu, itulah kisahnya begitu. Ya, mereka tetap nggak mau beriman, susah sekali berimannya. Dan Bani Israel adalah kaum yang mana kalau kita tarik ke sini-sininya Pak, Bani Israel ini adalah kaum yang mana kalau berada di satu tempat pasti jadi biang kerok Pak, troublemaker Pak. Ditaruh di Inggris biang masalah, ditaruh di mana misalnya Amerika biang masalah, ditaruh di Eropa jadi biang kerok begitu. Akhirnya tidak ada yang mau menerima Bani Israel ketika mereka sudah terusir dari negeri ini, ya. Ketika kapan diusirnya? Yaitu ketika di zaman Romawi begitu. Terusir mereka, nggak bisa masuk ke negeri Palestina karena jadi biang kerok, ya. Akhirnya mereka membuat grup yang dinamakan dengan Zionis baru, ya. Di situ dipimpin oleh siapa nama pemimpinnya itu yang lahir pada tahun 1864 itu? Theodor Herzl Pak. Theodor Herzl ini adalah bapaknya Zionis Pak. Ya, bapaknya Zionis yang merencanakan untuk membuat suatu negeri Yahudi, negara Yahudi. Ini orang Yahudi ditaruh di mana-mana saja bikin masalah, apalagi kalau jadi negara. Tentu akan jadi lebih masalah lagi. Tapi karena dia dapat sokongan proposal yang begitu luar biasa, sumbangan yang luar biasa dari Lord Rothschild itu Pak, maka dia mulai menawar pada Sultan Hamid II, pemimpin Turki Utsmani, ya. Pemimpin Turki Utsmani yang pertama, Sultan Hamid II, ditawar itu tanah Palestina seharga 300 triliun. Nggak dikasih. Kenapa? Sultan Hamid II berkata apa? Ini adalah warisan dari Umar bin Khattab. Karena Palestina dulu dibebaskan oleh Umar bin Khattab. Setelah membebaskan Palestina, baru Umar bin Khattab membebaskan Mesir. Setelah jauh berpuluh-puluh tahun kalah lagi, Palestina tunduk lagi di tangan orang-orang non-muslim. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi maju membuat benteng di Mesir untuk menaklukkan kota Mesir terlebih dahulu, baru menaklukkan yang namanya Palestina, dikuasai lagi, ya. Dan akhirnya Sultan Hamid II berkuasa pada saat itu kan negeri Islam begitu luas dan hebatnya Pak, ya. Sultan Hamid II ditawar oleh Theodor Herzl ini, saya akan membayar sepersekian tanah di Palestina ini karena ini tanah yang dijanjikan untuk kami menurut mereka dengan harga 300 triliun pada saat itu, kan gede Pak.
Gede banget itu. Pada zaman itu 300 triliun bukan main-main, Pak. Ya. Sultan Hamid II menjawab dengan tegasnya, aku tidak akan menjual tanah ini sejengkal pun, karena ini adalah peninggalan dari Umar bin Khattab. Betapa malunya aku ketika dihisab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sampai aku menjual tanah suci ini kepada kalian orang-orang Yahudi. Tegas ya, kalau kalian memang ingin ya mendapatkan tanah ini, maka tunggu kami mati dulu. Wah, itu ya, ini kan motivasi yang luar biasa, suatu kebanggaan, Pak. Kalau mau dapetin ini, maka harus mengalahkan kami terlebih dahulu. Dan kami tidak mungkin akan membangun tembok-tembok pertahanan Muslim dari uang-uang dari orang kafir. Itu jawaban tegas dari Sultan Hamid II. Begitu, ya. Dia gagal, akhirnya gagal mencari solusi. Bagaimana caranya? Entahlah gimana ceritanya, mulailah muncul perang dunia pertama, ya. Ada blok Amerika dan sekutunya dan melawan blok Jerman. Dan pada saat itu, ya, pemimpin Turki Utsmani sudah berganti. Namanya beda kepemimpinan kan beda kebijakan lagi. Akhirnya pemimpin yang ada pada saat di akhir-akhir itu, Pak, ya, sebelum dijajah pada tahun 1948 Turki Utsmani akhirnya runtuh di situ, itu kan dipimpin oleh siapa? Oleh pemimpin yang mana dia hanya sebagai boneka partai saja, Pak, ya, dipimpin sebagai boneka partai, dan yang berkuasa itu partai yang ada di situ, nggak mau diatur sama sultan, nggak mau diatur sama pemimpin tersebut. Dan ternyata di balik layar partai ini bekerja sama menekan kontrak dengan Jerman untuk ikut-ikutan perang dunia satu nih. Nggak tahu gimana ceritanya lah, tiba-tiba dia jadi masuk aja. Kalau sudah ditekan kontrak maka harus ikut berperang dong. Perang lah, kan kalah Nazi pada saat itu Jerman, ya, kalah dengan Turki Utsmani runtuh. Perjanjian yang ada pada saat itu, kalau memang perang ini ada yang kalah, maka yang kalah harus membalikan modal biaya perang orang yang menang. Berapa banyak itu kan ya, uang yang harus disiapkan untuk apa? Mengganti biaya perang. Itu yang pertama. Yang kedua, maka harus menyerahkan sebagian tanahnya untuk negeri yang menang. Akhirnya Inggris maju membuat League of Nations, Liga Bangsa-Bangsa, yang mana di dalamnya ini membuat peraturan bahwasanya Palestina, Turki Utsmani yang kalah pada saat itu, maka harus membagi dua tanahnya, sebagian untuk Yahudi, sebagian lagi untuk Palestina. Inilah mulai sejarahnya si orang-orang Yahudi Bani Israel masuk ke negeri Palestina. 55% tanahnya harus diberikan kepada Yahudi, 45% untuk Palestina. Harus nurut, ya. League of Nations bubar, diganti oleh apa yang sekarang United of Nations, PBB, yang dibuat oleh Amerika. Akhirnya Amerika membuat peraturan bahwasanya Palestina ini stateless, tidak punya kedudukan sebagai suatu negara. Maka kalau memang tidak ada negara yang mengakuinya, maka darah orang-orang yang di dalam sana itu halal untuk dibunuh, Pak, dan tidak memiliki perlindungan internasional. Sampai hari ini kita lihat, Pak, saudara seiman kita dibantai, padahal tetangganya kan banyak saudara seimannya, ya. Memang ada pesawat yang membantu, Pak, bom yang membantu dan lain sebagainya, dikeluarkan isu Hamas dan ini itu, wah, macam-macam begitu. Kenapa? Karena Palestina tidak pernah dianggap suatu negeri, suatu negara, begitu. Nah, karena inilah yang terjadi, akhirnya kita sekarang hanya bisa melakukan 3 dakwah itu. Yang pertama apa tadi? Mendoakan. Yang kedua, ya berdonasi. Yang ketiga, tidak menggunakan produk-produk mereka. Itu, ya. Kalau ditarik mundur lagi ke belakang, Pak, kita cerita balik lagi. Tadi saya katakan bahwasanya Nabi Yakub punya 4 istri, punya 12 keturunan, kan begitu ya. Tinggal di sana kan, Palestina kan nabi-nabi pada tinggal di sana, Pak. Kemudian mereka ini membagi 2 bagian Palestina itu. Ada yang namanya daerah Yehuda, kemudian ada satu lagi daerah Israel. Dan kedua kubu ini terus berperang, ribut mulu kerjaannya, ya. Dan pada saat mereka ribut, nah tadi akhirnya datang bangsa Bizantium mengalahkan mereka, dihancurkan tembok ratapan itu Haikal Sulaiman tersebut. Selesai itu Assyria datang, Assyria mengalahkan Bizantium dan juga mengalahkan daerah yang namanya Yehuda. Habis mereka terusir, seperti itu. Nah, oleh karena itu lagi-lagi kita harus kokohkan, Pak, ya, kokohkan semangat kita, ukhuwah Islamiyah kita, agar kita tidak mudah dihancurkan. Kenapa Turki Utsmani begitu mudah dihancurkan pada saat itu? Karena 2 hal, Pak, 2 perkara. Pertama umat Islam pada saat itu mulai lalai dari apa? Dari masjid.
Mereka dijauhkan dari masjid. Karena masjid itu kan sumber pusatnya apa? Kegiatan Islam, Pak, kegiatan orang-orang beriman. Makanya Nabi Muhammad ketika datang ke kota Madinah pertama kali, yang dibangunkan bukan rumah sakit, bukan gedung MPR DPR, tapi apa yang dibangun? Yaitu masjid. Ya, semua peradaban dimulai dari masjid. Orang-orang Romawi ngerti nih, ini cara mengalahkan umat Islam harus dari dalam, nggak bisa face to face. Akhirnya mulai dirusak dulu generasinya, dijauhkan karena kekuasaan Turki Utsmani pada saat itu sangat luas kan ya. Romawi saja, Pak, luas kerajaannya itu, kekuasaannya sampai 5 juta kilometer. Persia pada saat itu 6 juta kilometer, Pak. Ya, sedangkan Turki Utsmani lebih luas lagi. Dan tentunya untuk mengawasi negara yang sangat luas ini perlu orang-orang amanah. Nah, di dalamnya mulai dimasukkan orang-orang yang tidak amanah, begitu. Bagaimana caranya? Ya tadi itu, jauhkan dari masjid sehingga mereka mudah disogok, sehingga mereka mudah dilalaikan dengan harta dunia. Yang kedua, bagaimana cara mengalahkan orang Islam? Jauhkan mereka dari Al-Quran. Hari ini kan banyak, Pak, ya tontonan yang dijadikan tuntunan, tapi yang tuntunan justru tidak dijadikan sebagai tuntunan betul-betul hidup kita. Al-Quran itu kan 30 juz dikasih sama Allah agar apa? Agar kita ini selamat dunia akhirat, agar ukhuwah Islamiyah ini terjaga. Ini sesama tetangga kadang-kadang malah saling benci, sesama tetangga saling menjulidi, sesama tetangga saling gibah gitu ya. Padahal jelas pesan Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman, Nabi itu mengatakan sampai beriman, Pak. Siapa yang mau disebut beriman, maka muliakanlah tetangganya. Berarti hari ini kalau ada orang yang tidak memuliakan tetangga, imannya belum sempurna, Pak, masih dipertanyakan. Karena Masya Allah, Pak, di zaman Rasulullah ada seorang ibu-ibu yang terkenal dengan kesolehannya, rajin ibadahnya, banyak sedekahnya, tapi satu kekurangannya apa? Dia tuh tu'zi jaroha, sering sekali menyakiti tetangganya. Fa'inah ya Rasul, di mana tempatnya si ibu ini ya Rasul? Oleh para sahabat, oleh Nabi dijawab, dia itu nanti tempatnya di neraka, karena hablum minan nasnya tidak terjaga. Iya, hablum minallahnya terjaga, tapi kalau hablum minan nas tidak terjaga, maka tidak harus masuk ke neraka terlebih dahulu, dibersihin dulu kalau bahasa kita. Nabi Muhammad pun bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, siapa yang pengen diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi. Baik silaturahmi atau silaturahim sama aja, Pak, ya. Nggak usah ribut pulang dari sini langsung saling blok, dia mah silaturahmi sama silaturahim, enggak ya, nggak usah, sama saja artinya. Silah artinya menyambung, rahmi itu kan jadi mudhof ilaih kalau dalam bahasa Arab, artinya kasih sayang. Silaturahim juga sama, ar-rahim yang menyambung tali kasih sayang, sama dua-duanya, nggak usah heboh ya, begitu. Nah, ini pun sama. Orang beriman dengan orang beriman yang lain itu seperti bangunan yang saling mengokohkan, saling menguatkan satu sama lain. Maka kita harus saling support, Pak. Apapun perbedaan itu adalah rahmat dan tidak boleh dijadikan dendam dan juga ajang pembalasan. Di dalam rapat ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Yang setuju dendam kepada yang tidak setuju, yang tidak setuju dendam pada yang setuju. Maka itu tidak baik ya, itu tidak benar. Kenapa? Karena pesan Nabi jelas, innal mu'mina lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'do. Saling menguatkan, ya saling menguatkan. Berbeda itu wajar, sah-sah saja ya. Di zaman sahabat aja banyak perbedaan kok ya, dari mulai tata cara sholatnya, padahal nabinya masih hidup ya. Banyak yang berbeda-beda, banyak ya. Ada yang pakai tasbih, ada yang tidak. Ada yang nempelin jarinya, ada yang nempelin bahunya. Ada yang pakai kunut, ada yang tidak. Kan begitu, tidak masalah ya. Indah kok, Pak. Di masjid ini saja kan ada yang pakai kunut, ada yang tidak ya, betul? Ya. Kalau imamnya kunut, ada sebagian yang tidak, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Semua ada dalilnya. Yang penting niatnya semua lillahi ta'ala. Dan tugas kita disuruh sama Allah dan Nabi jadi orang baik ya, nggak lebih dari itu. Jadi orang baik saja, jangan pernah merasa lebih baik. Problemnya kita kan sekarang selalu banyak di sebagian umat ini yang merasa lebih baik, kajian yang satu menjelek-jelekan kajian yang lain. Kajian yang satu lebih merasa eksklusif dan lebih merasa ahli surga daripada yang lain. Nah, ini ya jangan sampai begitu. Kemudian di sini pun dalam surah Ali Imran Allah menyatakan wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Ini adalah semangat yang dibawa oleh saudara seiman kita di Palestina, Pak. Mereka itu tidak mengenal yang namanya takut. Bahkan dalam sejarah, Pak, sejarah peperangan Nabi itu jumlah pasukan umat Islam tidak pernah lebih banyak daripada orang-orang kafir, tapi bisa menang.
Kenapa? Orang kafir menyatakan kami itu tidak pernah melihat pasukan yang begitu hebat dan kuatnya dan tidak pernah mengenal rasa takut mati, Pak, kecuali kami bertemu dengan orang-orang beriman. Orang kafir itu penakut, Pak, pengecut semuanya ya. Karena mereka takut mati, takut lecet, takut luka begitu. Orang Islam tidak, karena punya semangat. Wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ya. Jangan kau kira bahwasanya orang yang mati syahid di jalan Allah itu mereka mati, tidak. Sesungguhnya mereka hidup di sisi Tuhannya, di sisi Tuhan mereka, dan mereka diberi rezeki. Dan sayangnya ayat ini justru digunakan oleh oknum-oknum saudara seiman kita untuk apa? Untuk ngasih sesajen ke kuburan, minta nomor togel. Besok keluar nomor berapa om gitu ya. Mintanya ke kuburan. Ditanya kenapa ngasih ke kuburan, itu baca surah Ali Imran ayat 169. Orang mereka dikasih rezeki kok sama Allah, mereka hidup kok, mereka bisa ngasih tahu dong nomor yang baru besok akan keluar gitu ya. Nah itu dipakai sama mereka, Pak. Padahal ini jelas, Pak, asbabun nuzul ayat ini bukan menceritakan tentang sesajen nyembah ke kuburan, tidak. Ayat ini menjelaskan tentang Abdullah bin Haram yang wafat di medan perang Uhud, yang mana Abdullah bin Haram ini sudah sepuh, tua renta ya, dan ternyata si Abdullah bin Haram inilah yang syahid pertama kali di medan Uhud, di perang Uhud. Yang pertama kali. Anaknya siapa? Anaknya terkenal juga, Jabir bin Abdullah. Kenal kan, Pak ya? Itu Jabir bin Abdullah pada saat selesai perang Uhud, Nabi pun masih terluka, menangis. Ditanya sama Nabi, kenapa engkau nangis? Aku sedih kehilangan ayahku yang begitu luar biasa dalam medan perang, yang begitu semangat dalam berjihad. Lalu turun wahyu dari malaikat Jibril menyampaikan, mau aku kasih tahu tidak, bapakmu sedang ngapain hari ini? Oh mau dong ya Rasul. Senang Jabir bin Abdullah mendengarkan Rasul akan memberitahu apa keadaan ayahnya. Kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad, sesungguhnya Abdullah bin Haram, bapakmu hari ini, sekarang ini sedang ngobrol dengan Allah face to face, Pak. Wajhan biwajhin, langsung live melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu dalam hadis Nabi dikatakan kalau ngobrol sama hambanya selalu ada hijab, ada satar, Pak, ada penutup. Tidak terlihat zatnya Allah yang agung. Tapi khusus untuk Abdullah bin Haram, karena derajatnya tinggi di sisi Allah, hanya karena cintanya mati di jalan Allah, Pak, syahid di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, maka Allah berikan fasilitas apa? Langsung ngobrol dengan Allah, sampai-sampai Allah menawarkan tamanna u'atika, kamu mau apa aku kasih wahai Abdullah bin Haram. Aduh, itu Pak, Allah yang nawarin, Pak. Kita kira-kira kita nih kalau tawarin begitu minta apa, Pak? iPhone yang baru kali ya. iPhone 15 yang 1 tera lah, nggak apa-apa Allah gitu. Ya, itu Masya Allah. Tamanna watika, ayo minta, aku kasih, kata Allah. Dijawab sama Abdullah bin Haram, aku pengen hidup lagi Allah dan mati di jalanmu lagi. Kata Allah, itu nggak bisa. Ya nggak bisa. Lalu apa dengan aku minta ya Allah, ya udah minta lagi yang lain. Dijawab lagi sama Abdullah bin Haram, kalau begitu ya Allah tolong sampaikan kepada keluargaku, kepada saudara seimanku yang masih berjuang di sana, nikmatnya mati syahid di jalanmu. Turunlah ayat-ayat tentang apa? Tentang syahid, kematian yang indah, jihad fi sabilillah. Salah satunya ini, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Begitu ya. Ini asbabun nuzul, jadi tidak menceritakan apapun tentang kemuliaan ataupun keutamaan apa? Ngasih sesajen ke kuburan. Enggak ada ya. Begitu. Nah, Jabir bin Abdullah senang pada saat itu setelah mendengar kisah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu tuh tembok ratapan yang udah rapih sih sekarang ya. Dulu mah rata, ini udah hancur tuh yang sebelah kiri ini, Pak. Itu tembok ratapan ya. Begitu. Nah itu ada area yang kuning, itu area namanya Kompleks Al-Aqsa. Jadi sekitar itu namanya Masjid Al-Aqsa tuh itu, Pak. Ya, yang sekuning itu tuh, yang seluas itu Masjid Al-Aqsa. Nah di kita kan masjid itu identiknya harus ada kubahnya, harus ada bulan sabitnya, harus ada bintangnya gitu ya. Padahal begini saja pun sudah disebut masjid, Pak, ya. Ada tempat untuk sholatnya, menghadap kiblatnya, fasilitas untuk sholat sudah ada, menampung banyak orang, sudah disebut dengan masjid gitu. Nah ini ada 5 langkah memperkuat ukhuwah Islamiyah. Yang pertama adalah menjaga aib saudara seiman. Jadi wajib bagi orang beriman menjaga aib saudara seimannya. Nggak boleh ya membuka-buka aib saudara seimannya. Kemudian yang kedua, memaafkan kesalahan saudara seiman.
Yang ketiga, memudahkan urusan saudara seiman. Yang keempat, berbaik sangka kepada sesama. Yang kelima, berdoa untuk sesama. Masih ada waktu kita, Pak? Masih? Apa sudah syuruk waktu sarapan? Masih ya. Baik, ini menjaga aib sesama. Kata Nabi, Rasulullah bersabda, barang siapa membela kehormatan saudara seimannya, maka hal itu akan menjadi penghalangnya dari api neraka. Masya Allah, Pak. Menahan diri untuk tidak menceritakan keburukan ya saudara kita, tetangga kita, itu justru adalah potensi untuk kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar tidak terkena api neraka. Lalu hadis Nabi di berikutnya adalah kejahatan bagi seorang muslim memperlakukan saudara muslim lainnya, mempermalukan saudara muslim lainnya. Jadi nggak boleh tuh bikin malu ya, ngebully. Sekarang kan banyak ya anak-anak ataupun orang dewasa membuli satu sama lain begitu. Bahkan lawakan-lawakan yang terkesan malah menghina fisik dan lain sebagainya diikuti oleh orang yang nonton. Itu tidak boleh, itu berdosa itu ya. Kemudian dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz-zan inna ba'daz-zanni ismun wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Mayit, Pak, mayit dalam bahasa Arab di situ ada maitan pakai sukun ya. Ada pakai syiddah, Pak, ya. Ada pakai syiddah. Kalau ini mayit sudah betul-betul jadi mayit. Kalau mayitan pakai syiddah baru calon mayit, Pak. Ya. Ya, dalam bahasa Arab itu begitu. Mayitun pakai tasdid, pakai syiddah, ini berarti calon mayit. Kalau disebutkan kalian ini calon mayit, maka pakai syiddah. Tapi kalian sudah jadi mayit, ini Pak bahasanya mayitan, berarti sudah jadi bangkai, begitu. Ya, bangkai. Makanya bahasa ini bangkai, Pak. Apa artinya? Dan janganlah, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menggunjing satu sama lain. Apakah seorang di antara kalian ada yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Nah, bangkai berarti kan, maka tentulah kalian akan merasa jijik kepadanya. Membicarakan keburukan saudara seiman itu disamakan dengan memakan apa, Pak? Bangkai saudara seimannya. Nauzubillah. Dan ini dosa yang sangat besar, Pak. Dianggap dosa kecil oleh umat zaman sekarang, padahal ini dosa yang amat besar, nggak boleh ya. Anjuran untuk membela kehormatan saudara seiman dari Abu Darda radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membela kehormatan saudaranya tanpa sepengetahuan dia, Pak, artinya ada orang yang mau ngomongin, kita langsung backup tuh ya. Kita puji-puji orang yang mau diomongin keburukannya, kita menjaga, kita alihkan obrolannya, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari sengatan api neraka pada hari kiamat. Masya Allah, Pak ya. Makanya shortcut jalan pintas untuk menuju surga itu banyak sebenarnya, Pak, asal kita tahu aja rumusnya, Pak ya. Salah satunya apa? Yaitu tidak membicarakan keburukan saudara seiman. Jangan gibah. Gibah itu mengerikan ya. Tafsir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi menyatakan apa? Allah menyebut orang yang digibahi sebagai mayat. Sebagai mayat, Pak. Yang digibahin sebagai mayat, Pak. Karena orang yang sudah mati dia tidak kuasa membela diri. Kan orang yang diomongin nggak bisa membela diri, Pak. Ya, diomongin di mana nggak bisa membela diri. Nggak begitu saya teh, nggak bisa, Pak ya. Makanya diumpamakan seperti mayat. Seperti itu juga orang yang sedang digibahi, dia tidak berdaya untuk membela kehormatan dirinya. Makanya gibah itu mengerikan, dosanya itu berat, sampai-sampai Allah umpamakan seperti mayit ya, dan dagingnya sedang digerogoti oleh orang yang lagi ngegibahin. Nggak boleh ya. Kemudian yang kedua, memaafkan kesalahan saudara seiman. Nah, ini nih ya, kita ini kadang-kadang ya bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan, betul tidak? Kadang-kadang ia memaafkan, tapi kalau keinget lagi rasa hati itu, ya Allah ya gemesnya minta ampun. Nah itu, tapi ya harus mau nggak mau ya, orang bertakwa itu harus apa? Wal afina anin nas, mau memaafkan kesalahan orang lain. Kenapa? Karena kita juga banyak salahnya. Kecuali kita nggak banyak salah, boleh nggak maafin orang lain, Pak, silahkan. Nah, kita sempurna kan gitu. Tapi kalau kita memang masih banyak salah, masih banyak melakukan dosa, maka tidak boleh. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini pernah kejadian, Pak, terhadap anaknya Hasan, Pak ya, namanya Zainal Abidin bin Hasan bin Ali bin Abdul Muthalib
ya, anaknya ini si Zainal ini terkena kuah sayur yang panas dari pembantunya, Pak, dari pembantunya Hasan begitu. Kemudian marah dong orang tua kan ya, melihat anaknya kejatuhan kuah panas sayur begitu. Pembantunya hafal Quran. Pembantunya hafal Quran. Dibacakan ayat ini sebelum tuannya marah, baca allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz. Orang yang sanggup menahan marah, orang bertakwa itu orang yang sanggup menahan marah, wal afina anin nas, dan mau maafin kesalahan orang lain. Nggak jadi marahnya Hasan. Kenapa? Pembantunya pinter juga nih pembantu ya, mau ngomel nggak jadi gara-gara dibacain ayat Al-Quran begitu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kenapa? Allah tuh suka sama orang-orang baik. Akhirnya langsung dimaafkan kesalahan pembantunya begitu. Bisa Pak, kalau pagi mau marah kemudian bacain ayat ini, reda nggak marahnya? Wah, nambah emosi. Ngomong apa sih ente gitu. Iya. Wal afina anin nas. Karena orang pendendam itu Pak, orang pendendam itu sama seperti orang yang minum racun tapi berharap orang lain yang mati Pak. Sakit Pak, tiap hari mikirin aja ya, gemes sama orang yang bikin kesel, kan itu ngeracunin diri sendiri. Tapi berharap orang itu yang sakit gitu loh, nggak bisa, ya nggak bisa. Jadi kata Allah, ayolah berusaha untuk memaafkan. Begitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Ampunan ilahi dilimpahkan kepada setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, kecuali yang menyimpan dendam kepada saudaranya. Tentang mereka dikatakan, tunggu, tidak dibuka dulu pintu surga kepada orang yang naruh dendam nih. Tunggu sampai mereka berbaikan. Tuh, rugi ya. Udah mah kesel nahan dendam orang yang ngeselin gak minta maaf, pintu surga tidak dibuka untuk orang yang saling mendendam. Maka jelas kata Allah apa? Maafkanlah. Wal afina anin nas, begitu ya. Kemudian memudahkan urusan saudara seiman. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu semangat menjaga ukhuwah Pak. Yang tadi tidak membuka aib yang pertama, yang kedua apa? Memaafkan. Yang ketiga apa? Saling tolong menolong pada kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya. Surah Al-Maidah ayat 2. Nah, Rasulullah pun bersabda, siapa yang melapangkan kesulitan saudaranya dari kesulitan hidup di dunia ini, Allah akan lapangkan pula orang itu dari malapetaka di akhirat. Allah tetap akan menolong seorang hamba selama hamba itu sudi menolong saudaranya. Siapa yang menutup aib ya saudara seiman, maka Allah akan menutup aib orang itu di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Tirmizi. Man farraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil akhir. Tadi itu, siapa yang memudahkan urusan saudara seimannya, Allah akan mudahkan urusannya nanti di akhirat. Kita kan pengen Pak nanti dihisabnya mudah, dihisabnya menyenangkan, tidak menegangkan ya, cepat-cepat masuk surga, kan pengen ya, pengen banget ya. Karena nanti di padang mahsyar itu Pak adalah perjalanan sangat jauh dan berat. Itu padang mahsyar ketika dibangkitkan numpuk orang padat Pak, manusia banyak, jin juga banyak, malaikat juga banyak, sama-sama dibangkitkan bareng-bareng itu semua ya. Dan pada saat itu semua sibuk dengan amalan masing-masing ya. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu semua orang akan lari dari keluarganya. Bapaknya lari dari anaknya, anaknya lari dari bapaknya, istrinya lari dari suaminya, suaminya lari dari istrinya. Setiap orang pada saat itu memiliki urusan masing-masing. Jelas itu Pak dalam surah Abasa dikatakan ya. Kemudian kita agak cepat aja ya. Yang keempat, berbaik sangka kepada sesama. Husnuzon ya. Kan ada husnuzon. Apa husnuzon? Berbaik sangka. Ada lagi suuzon. Apa tuh? Berburuk sangka. Ada fadlizon. Iya, bukan Pak. Kok jadi partai sih? Bukan kampanye. Fadlizon bahasa Arab ya. Fadli itu karunia, zon prasangka yang penuh karunia gitu. Saya nggak ngomongin orangnya, nggak mau, nggak boleh ya. Ya, berbaik sangka, husnuzon ya, berbaik sangka kepada sesama harus ya, nggak boleh suuzon.
Gerindra lagi ya. Berdoa untuk sesama. Nah, kita harus mendoakan. Jadi ternyata Pak, boleh Pak mendoakan saudara seiman yang sudah meninggal itu nyampe doanya Pak. Dalam surah Al-Hasyr ayat 10 jelas kalau sampaikan. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Boleh mendoakan orang yang sudah meninggal dunia nyampe. Saudara seiman saja nyampe, apalagi saudara kandung, keluarga kandung lebih nyampe lagi begitu. Ya Rabb, ya kami meminta ampunan kepadamu dan juga untuk orang-orang saudara-saudara kami yang telah mendahului kami selama mereka beriman. Ini stressing pointnya, bil iman, sabaquna bil iman. Kalau kita punya orang tua, mohon maaf, kalau punya orang tua tidak beriman, maka nggak nyampe doanya Pak. Dan nggak boleh juga kita mendoakan Pak, ya nggak boleh juga mendoakan orang tua, keluarga yang sudah meninggal dunia tapi tidak dalam keadaan beriman. Nabi Muhammad ingin mendoakan pamannya Abu Thalib yang meninggal dunia, dilarang langsung sama Allah, nggak boleh karena tidak beriman. Begitu. Itu Pak mungkin apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Mungkin ada pertanyaan? Ya Pak. Kalau ini anggaplah misalkan koruptor, kita tutup pintu silaturahim ini atau kita masih boleh menunggu dia di penjara di penjara ya kan, ini koruptor atau pemain judi, orang yang berbuat jahat lah, kita pun juga pernah disakiti gitu. Kita masih harus masih boleh nggak kita menutup pintu silaturahim kepada dia gitu? Oh gitu. Masih, ataukah kita tetap aja hubungan baik sama dia? Karena kita kalau menutup silaturahim kita bilang maksud ini jangan nanti kita kepengaruh. Tapi kalau kita menghubungi dia, barangkali kan kita mendamai dia. Nah, ada dua hal alasan. Gitu. Sebenarnya pertanyaan Bapak sudah Bapak jawab sendiri itu Pak. Iya, jadi boleh dengan niat mendakwahi tadi. Boleh ya Pak, kalau ada orang yang berbuat buruk sama kita. Contoh apa? Fir'aun kurang buruk apa sama Nabi Musa Pak? Abu Jahal, Abu Lahab kurang buruk apa sama Nabi Muhammad? Pengen membunuh lah Pak. Tapi tetap didakwahi selama 13 tahun, nggak main-main Pak. 13 tahun mendakwahi orang yang memperlakukan buruk pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tugas kita memang jadi orang baik. Jangan sampai keburukan orang lain mengatur hidup kita. Nggak boleh orang lain berbuat buruk kita ikutan buruk, nggak boleh ya. Minimal mendoakan supaya dapat hidayah, gitu saja Pak ya. Kalau urusan berkunjung, kalau memang ada urusan yang perlu silahkan, tapi kalau memang tidak perlu ya nggak usah ditengokin ke penjara ya, begitu. Yang penting hati kita tidak memutuskan, niatnya tidak memutuskan silaturahim. Karena pesan Nabi jelas, la yadkhulul jannata qat'un, nggak akan masuk surga orang mutusin tali silaturahim, tuh tegas begitu. Jadi niat kita tetap Pak? Iya, berbaik sangka tadi, husnuzon, dan niatnya niat untuk berdakwah. Itu Pak, wallahu a'lam bishawab. Cukup karena hidangan sudah depan kita semua Pak ya, takut keburu adem. Ya, kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.